Kori internasional. Tapi sebelumnya kita ingin menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa malam hari ini nanti jangan lupa akan ada undian 1 unit sepeda motor. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian boleh berdoa. Siapa tahu menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Iya, baik. Dan juga nanti pada saat undian berlangsung, Ya, kita harus menerima dengan legowo. lapang dada. Iya, karena kan undiannya itu kan diserahkan mulai hari pertama sampai hari ke-27 ini. Jadi kalau setiap hari mengikuti ngaji ngabuburit, maka akan mendapatkan 27 kupon. Ada yang 27 kupon, angkat tangan? Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang 1 kupon? Ada. Ada yang 2 kupon, jangan khawatir. Mungkin kita tidak tahu di mana rezeki kita berada, tapi rezeki tahu di mana kita berada. Maka ikuti terus sampai akhir karena nanti akan ada undian 1 unit sepeda motor. Baik, Bunda dan Bapak Ibu serta Sobat Kenzi Kenzita, Kiai Haji Muhammad Mu'min Ainul Mubarak sudah hadir bersama kita dan kita panggil untuk ke depan. Kiai, kami persilakan Kiai Mu'min Mubarak untuk bisa bersama kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga kami ingin sampaikan malam hari ini secara spesial Ibu Hajah Khofifah dan para wansaranya akan hadir ke tempat kita dan akan secara spesial memberikan sesuatu gift kepada para kori-koriah kita. Boleh tepuk tangan? Ustaz, assalamualaikum. Ya Allah, memang kalau mau tampil itu harus rahasia Ustaz, antara celana, baju, surban dan kopiahnya itu harus ada desainer khusus Ustaz. Tidak terdengar. Memang seperti ini biasanya kalau mau tampil di laki kita harus berusaha yang terbaik. Betul. Lebih-lebih kita akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Ustaz mau tanya apa? Jadi Bunda, beliau ini adalah idola dari para kori-koriah di Indonesia. Kiai Mu'min Ainul Mubarak ini sangat dinantikan para kori dan di hadapan kita ini Kiai banyak sekali kori-koriah muda. Boleh angkat tangan kori-koriah muda Indonesia? Masya Allah, subhanallah. Jadi mereka ini ingin mendengarkan tips menjadi seorang kori internasional. Ustaz, Kiai, bagaimana yang bisa diaturkan oleh Kiai Mu'min Mubarak? Satu lagi Ustaz, pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin saja terjadi untuk Ustadz yang kori atau koriah. Jadi pertanyaannya adalah, seandainya ada sebuah event yang mengundang Ustadz, terus Ustadz itu kecapean, terus suaranya habis, beli di mana Ustadz kalau kehabisan suara? Jadi biasanya seseorang itu dekat ini. Iya. Iya. Biasanya seorang kori itu yang tahu ketika kita saat sehat, ketika sehat kita sendiri yang tahu. Ketika kita keadaan kurang sehat biasanya temponya atau nadanya mungkin dirubah. Jadi tetap bisa terdengar indah, tetap terdengar seperti Jamu Ustaz, jamu. Hidup jamu. Oh, jamu Menjaga makanan. Ya, sebagian mungkin ada seperti itu. Kayaknya biasanya kembali kepada diri kita sendiri. Ada yang biasa harus pakai jamu, ada yang tidak. Kak, jadi yang saya tanya Ustaz, kalau Ustaz sendiri juga mungkin telur biasanya orang-orang 2, Ustaz 7 atau 9. Kalau saya tidak. Tidak. Rahasianya boleh dibagi nggak Ustaz? Ya itu tadi rahasianya. Kalau kita kurang sehat, biasanya saya mengatur nadanya yang diatur. Tidak ada asupan makanan khusus. Makanan seperti biasa. Tidak ada yang khusus. Alhamdulillah. Karena mumpung di Jawa Timur Ustaz harus mencicipi rawon, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Ada juga ini, Ustaz, kadang orang yang kori-koriah juga pakai teknik murah ya. Tahu Murah? Iya, apa itu memang dianjurkan untuk para kori-koriah? Memang harus dicoba. Kalau memang itu cocok harus teruskan. Tapi kalau itu merusak harus di-stop. Karena memang ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga Sobat Kenzita, sebelum Kiai Mu'min Ainul Mubarak akan menyampaikan
membacakan ayat suci Al-Quran sebagaimana yang tadi disebutkan. Mungkin ada tausiah terlebih dahulu yang ingin Yai sampaikan untuk memotivasi para sobat Gen Z yang juga Korea. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadim wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Wassalatu wassalamu ala man awha 'alaihi azza wa jalla wa rabbil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wa 'ala alihi wa sahbihi alladziina ja'alul qur'ana imama. Yang saya hormati ibu, bapak-bapak, yang malam ini kita berkumpul berwajah, tentunya semua berharap di sini karena ini malam yang 10 terakhir ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini bisa dipertemukan di malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau saya sedikit boleh pantun ya sebelum saya ngaji. Dari Tasikmalaya ke Surabaya, singgah sebentar karena lapar. Siapa orang yang tidak berbahagia malam ini, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya bertilawah, tentunya ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat anak kita, adik kita semuanya. Seseorang yang ingin bagus membaca Al-Quran, sukses membaca Al-Quran, baik di dalam musabaqah ataupun di luar musabaqah, tentunya harus mempunyai kemampuan, kapabilitas yang tinggi. Kemampuan itu didapat dari pendidikan. Jadi seseorang yang ingin juara itu tentunya harus diolah dulu di dalam pendidikan. Di sini kita lihat tadi saya bicara sama guru kita, Kiai lupa lagi namanya, Kiai Hamid. Sebetulnya beliau ini saya ketemu sama saya, mohon maaf karena lama sekali gak jumpa ya. Ini biasanya guru-guru kita yang ahli di bidang Al-Quran. Silakan, kita tadi mendengarkan para qori dan qori'ah yang tampil sebanyak 4 qori, ya 5 dan 3 qori, 2 qori'ah. Itu juara semua. Kenapa juara? Karena qori-qori yang tadi itu punya kemampuan didapat dari pendidikan. Tentunya kita semua di sini yang ingin menjadi qori yang hebat, jangan pernah berhenti untuk terus belajar dengan penuh istiqomah. Karena sekarang ini ada qori yang musiman ya, musiman sudah dekat MTQ baru belajar, begitu saja. Ada yang seperti itu. Ada juga yang lagi semangat musim undangan semangat. Sudah lewat itu ya biasa lagi gitu ya, gak mau lagi belajar. Makanya istiqomah itu istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus dari 1000 karomah. Artinya banyak sekali para qori yang ujung-ujungnya menjadi juara tanpa latihan, tanpa istiqomah, tanpa belajar. Sedangkan istiqomah itu adalah bagian daripada kesuksesan atau wasilah untuk mencapai tujuan. Siapa orang yang ingin sukses tentunya harus ada wasilah. Innalil wasaili hukmal maqasidi. Wasilah itu adalah untuk mencapai tujuan. Makanya seorang yang ingin sukses, yang bagus kayak yang tadi juara-juara ini, tentunya harus melalui proses dulu ya, proses terutama untuk belajar bersama guru-guru kita di sini. Saya yakin di sini banyak guru-guru yang ahli di bidang Al-Quran.
Mudah-mudahan kita semuanya di sini Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita di sini pecinta Al-Quran, dijadikan antaj'alana wa talamidana wa dzurriyyatina minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin. Jadikan Allah, jadikan orang-orang yang cinta pada Al-Quran, dijadikan sebagai penerus para kiai, para ulama untuk melanjutkan perjuangan guru kita semuanya. Wabil khusus para qori, silahkan lanjutkan apa yang diharapkan, apa yang diharapkan dari guru kita di sini, atau sebagai pengganti qori-qori yang sudah tua. Kita semua di sini yang meneruskannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terkhusus bagi saya, umumnya bagi kita semuanya. Karena memang belajar itu tidak cukup sampai juara. Saya pun sampai sekarang masih belajar tidak pernah berhenti selama kita masih hidup, dan kita harus belajar. Tugas kita hanya dua saja: mengamalkan ilmu yang sudah ada, belajarlah kepada ilmu yang belum punya. Alim ilmaka wa ta'allam ilma wadika. Kehidupan kita seperti itu, hanya dua saja: mengamalkan ilmu yang punya, belajarlah ilmu yang belum punya. Ilmu apa saja, terlebih-lebih terkhusus ilmu membaca Al-Quran. Bagaimana supaya membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Membaca Al-Quran dan baik benar itu konteksnya ada 4. Satu, harus menguasai ilmu lagu, menguasai ilmu suaranya, menguasai ilmu tajwidnya, menguasai ilmu fasahahnya. Jadi yang sukses di MTQ ini semuanya saya yakin menguasai ilmu yang 4 ini, atau dibimbing oleh guru-gurunya. Yang pertama, menguasai suara. Bagaimana suara bagus itu supaya lolos, karena tingkatan suara itu mulai bayati, jawab, setiap makom lagu itu harus ditempuh. Tentunya itu harus dengan pembinaan. Yang kedua, suaranya. Bagaimana suaranya supaya kita lolos dari mulai nada rendah, sedang, tinggi, tertinggi, itu semua melalui proses. Yang ketiga, bagaimana supaya bacaan Al-Qurannya bagus, ya, tidak untuk suara saja, karena banyak sekali ada yang bagus suaranya, bagus napasnya, bagus fasahnya, tetapi bacaan makhorin hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya tidak bagus. Ada juga yang bagus suaranya, bagus tajwidnya, bagus lagunya, fasahnya misalnya kurang pas, kamu waktu waktunya, itu pun akan menjadi masalah. Makanya saya yakin sebenarnya di sini banyak yang ahli di bidang Al-Quran, baik di bidang lagu, di bidang suara, di bidang tajwid, di fasahah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang cinta Al-Quran, menjadi para pembaca Al-Quran yang bagus, menjadi para pengamal Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibaca, dihayati makna yang terkandung di dalamnya, kemudian diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari, tentunya dengan ikhlas. Mudah-mudahan juga ini sebagai realisasi pengamalan Al-Quran, malam ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir, dan harapan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua di sini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya coba kita akan membaca surah Toha. Kiai, barangkali sebelum Kiai melantunkan tilawah, ini saya di tengah-tengah jamaah, mohon maaf di depan Kiai. Oh iya, siap. Dan rupa-rupanya ada saudara kita ini dari Lumajang. Alhamdulillah sudah hadir jauh-jauh dari Lumajang. Lumajang itu kalau dari Surabaya ke Lumajang butuh waktu sekitar 3-4 jam. Dan ini beliau sudah hadir, namanya Gus Samsul. Ini saya kenal sahabatnya, sudah berdiri. Nampaknya akan ada pertanyaan singkat kepada Kiai. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja demi mengikat waktu, mohon maaf ada 2 hal yang ingin kami tanyakan pada kesempatan kali ini, Kiai. Yang pertama, hal apa yang memotivasi Kiai sejauh ini sampai
berada di titik sebagai sang juara dan qiraah seperti sekarang. Yang nomor dua, waktu yang ditempuh, artinya sampai Kiai menjadi sang juara ini sejak tahun berapa Kiai? Seperti itu. Semoga jawaban dari Kiai sekaligus menjadi motivasi kita semua agar lebih tekun dan lebih semangat lagi menjadi qiraah di Jawa Timur dan menjadi juara Musul Kiai. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, boleh dijawab ya itu. Baik, terima kasih. Yang pertama, motivasi saya untuk menjadi seorang qori ya. Sebetulnya awalnya saya sering mendengar qori dan qoriah yang hebat gitu. Kemudian yang kedua, sempat saya baca dalam sebuah buku bahwa bacaan Al-Quran itu asraful dzikri. Bacaan Al-Quran itu salah satu bacaan yang mulia. Makanya dari situ saya berusaha bagaimana saya supaya menjadi seorang qori ya. Tentunya di awal itu saya tidak sempat kepikiran menjadi seorang juara qori nasional, tidak. Saya awalnya hanya cukup saya ingin bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Tetapi setelah berkembang, saya sering ketemu qori yang hebat, akhirnya termotivasi sehingga saya langsung belajar khusus untuk mempelajari tentang tilawah Al-Quran. Dari situlah saya terus berkembang, mulai beralih terjun ke MTQ mulai tingkat desa. Ini mungkin jawabannya kedua ya. Awalnya di desa itu saya kalah terus berkali-kali, ke kabupaten kalah lagi, di provinsi sampai dibilang si tukang kalah, sampai nama saya masyhur di provinsi qori tukang kalah. Tapi orang karena mungkin sudah sering mendengar, akhirnya saya sudah terkenal namanya walaupun belum juara. Makanya ketika saya juara di tingkat provinsi nasional itu langsung dikenal orang. Dan alhamdulillah jangka waktu mungkin untuk di provinsi nasional itu saya tahu saya akan pusat dan nasional. Tapi sebelumnya perjuangan di tingkat provinsi itu bertahun-tahun. Mungkin itu 5 tahun kurang lebih ya saya itu berkecimpung di MTQ, kalah terus. Tapi saya berniatkan mau kalah mau menang, karena ini adalah kerjaan saya. Menang itu bukan tujuan utama. Yang penting saya ingin memperlihatkan kemampuan atau level saya ini di mana. Akhirnya alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun juara 1 di provinsi, saya sekaligus provinsi, nasional, internasional. Bahkan selepas itu juga saya pernah diutus menjadi Dewan Hakim Internasional 2 kali. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan dulu untuk Kiai. Dan barangkali dipersilakan satu lagi penanya, mungkin dari Putri atau Qoriah. Boleh, ada yang mau bertanya? Baik, silakan berdiri dulu Mbak. Akan saya datangi ke sana. Insyaallah, alhamdulillah malam ini ramai sekali, penuh sesak. Dan silakan nama dari mana pertanyaannya ya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari Sidoarjo. Izin bertanya kepada Kiai, bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri nada bayati, makom bayati, sampai jawabul jawab? Karena ketika saya belajar dari guru itu sangat sulit mengetahui mana yang bagian bayati, jawabul jawab, hijaz gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengenal atau memudahkan kita untuk mengenal lagu-lagu Al-Quran gitu ya, mulai dari bayati, soba, ros, jiarka, sika, dan bayat terakhir. Itu biasanya yang pertama kita harus sering mendengar dulu atau menirukan
dari salah satu kori yang misalnya Adinda sukai ya seperti itu. Misalnya ada seorang qari'ah yang membawakan surah ini, ikuti terus ya, terus ikuti sampai selesai. Dan kalau bisa itu sebelum kita tidur ya, sebelum tidur disetel. Kalau saya seperti itu dulu ya. Yang kedua, untuk cara memudahkannya, sekarang kan ada banyak lagu-lagu atau apa ya, sholawat ya, yang diterapkan pada sholawat atau lagu-lagu Arab yang sering kita dengar ya. Biasanya kan mengenal dulu. Yang pertama, ciri-ciri bayati itu biasanya bahagia. Bahagia, bagaimana orang bahagia itu ya? Itu karakteristiknya bayati itu bahagia. Yang kedua, soba itu berkesedihan, nahawan berkesedihan. Terus juga kalau ros itu tegas. Itu aja ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau bayati bahagia. Selamat datang Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khafifah Indar Parawansa. Insya Allah nanti akan membawa berkah untuk sahabat-sahabat qori dan qori'ah. Boleh tepuk tangannya. Baik, lanjut Ustaz. Ibu, terima kasih. Selamat datang ya. Baik, lanjutkan ya. Seperti mana tadi itu? Jadi ciri-cirinya bayati itu berbahagia. Terus kalau soba juga berkesedihan. Nahawan juga sama, itu berkesedihan juga. Tapi ada kebahagiaannya. Kalau nggak salah ini saya pernah dengar yang dibawakan lagu sama Ibu, mohon maaf, saya ngefans banget sama Ibu Hongklah ini. Ada lagu Palestina, negeri para rasul dan para nabi. Itu yang dibawakan itu apa? Nahawan. Itu sedikit ada berkesedihan tapi ada bahagianya. Kalau bayati itu bahagia. Sa'alun nas annaki ya habibi, katabul mutatibu wa khadahal hawa bi'asani. Itu apa ya? La awal marrah man minkum sawa, sa'alun nas annaki ya habibi, katabul mutatibu wa khadahal hawa. Itu semua ada dibawakan setiap atau di salawat. Salatullah, salamullah. Ternyata didengarkan, oh sedih, berarti ini antara lagu soba atau sikah atau hijaz. Nah, itu pasti jatuhnya di situ. Ini salatullah, salamullah. Berarti apa tuh? Itu nada sedih itu pasti tidak akan keluar dari soba atau nahawan atau sikah atau hijaz. Itu adalah lagu sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah. Jadi memang harus mengikuti perkembangan ini kalau mau cepat bisa menangkap di antara lagu-lagu Al-Quran yang sering dibawakan oleh pelakor. Itu ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik sekalian. Cukup? Alhamdulillah, baik. Boleh applause dulu untuk Kiai Mukmin Ainul Mubarak. Bapak Ibu yang berbahagia dan sobat Genzi Genzita. Malam hari ini luar biasa, apalagi lengkap malam hari ini secara spesial Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khafifah Indar Parawansa hadir di tengah-tengah kita. Dan saatnya bersama-sama kita menyimak kebacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Toha ayat 113 sampai dengan 122 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak SPDI. Kami persilakan.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا Allah. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Allah. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Allah. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Masya Allah. Wah, wah. Tadi. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Allah. Jawah, 啊 jawah.
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة Masya Allah. Hey. Surabaya. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العلي العظيم اللهم Salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athar ala rasulillah wa sahil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang maha agung. Ustaz jauh-jauh dari Jakarta berkenan untuk mengumandangkan salawat tarhim sedikit saja. الصلاة والسلام عليك Masya Allah. يا إمام المجاهدين Masya Allah. يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا للتمان التوام الأنام Allah. Masya Allah. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا للتوان التمام الأنام الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا من زمان الأمان النيام صلى الله عليك يا رسول الله. Maaf hadirin, sebetulnya ini jadi tambah jadi saya lupa ingat ini niatnya. Muhammad. Ustaz berkenan untuk tetap di tempat terlebih dahulu karena kami akan mengundang Qori dan Qoriah yang tadi sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita semuanya. Untuk itu kami persilakan Ustaz Zanial Muhammad Ubaibillah, kemudian Adinda Dinar Aulia Putri Fatir Zulfian Alfi, Ustadz Abdul Jalil, dan juga Ustazah Dia Mahfirah Wahyuni. kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan kami juga mengundang Kiai Hamid, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk bergabung, dan juga kepada yang tadi bertanya pertama kali, sahabat Samsul dari Lumajang, kami persilakan juga untuk menerima gift dari Ibunda Khofifah Indar Parwansa. Tadi pada saat dikumandangkan tarhim, kita khawatir yang tidak datang di tempat ini dikira sudah mau imsak. Suaranya merdu sekali. Baik, masih kurang satu, masih ada kamar mandi. Silakan sahabat Samsul bisa. Oh sabun deh. Kurang satu yang adik. Mas Daniel itu yang paling kiri. Oh Mas Daniel yang belum. Mas Dalil, Ustadz Abdul Jalil yang dari Sumeneb. Mungkin bisa di. Baik, sambil menunggu kita sampaikan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan mengadakan acara seperti ini sesering mungkin, insya Allah. Insya Allah. Memberikan apresiasi kepada para penjaga Al-Quran. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Dan yang akan memberikan semangat malam hari ini adalah 1 unit sepeda motor yang akan diundi. Jadi yang pulang tanggung. Siapa tahu nanti menjadi rezeki panjenengan. Jangan pulang dulu, karena sesaat lagi pengundian juga akan dilaksanakan. Baik, sudah sampai mana Ustadz Jalil? Dan Lailatul Qiraah yang perdana dilakukan pada malam hari ini, para hadirin dan juga sobat Kenzita, ini disaksikan oleh ribuan qori se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia, karena menampilkan qori tingkat nasional dan juga internasional. Jadi ini juga dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi kepada adik-adik kita, para kader yang benar-benar menekuni Al-Quran
utamanya di Musabaqah Tilawatil Quran. Mudah-mudahan ini adalah role model bagi para qori-qori. Jangan patah semangat, terus berkarya dan pasti nanti akan mendapatkan hasil terbaik, bisa menjadi juara internasional. Saya rasa tidak hanya bertaraf internasional, mudah-mudahan juga bertarif internasional. Amin, ya Ustaz. Rabbal Alamin. Baik, bagaimana Ustaz? Jalin ini memang jauh Bunda dari Sumeneb. Jadi dan- perjalanannya baru sampai Sampang Iya, ya? 6 jam beliau. Sabar ya. Nampaknya dalam hitungan 5 beliau akan datang. Iya, Ya, sesuai. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, Ustaz. Masya Allah, selamat datang Ustaz, jauh-jauh dari Sumeneb. Baik, selanjutnya kami mengundang Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa untuk menyerahkan gift, ini hadiah spesial Spesial. sebagai apresiasi beliau untuk para qori-qoriah yang malam hari ini sudah tampil. Dibuka ya. Subhanallah. Oh, 6 jilid tafsir Al-Jailani. Boleh tepuk tangan. Yang ini sebentar lagi juga insya Allah jadi qori. Ini tadi yang tanya ya, Hanya sudah dari tertarik tadi. Lumajang. Gift ini sangat spesial Bunda, karena juga diberikan di malam yang sangat spesial. Malam hari ini bukan hanya di malam Ramadan, tapi juga malam Lailatul Qadar insya Allah. Dan malam ini juga nanti akan dilanjut dengan kegiatan Qiyamul Lail di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi Bapak Ibu ikuti sampai usai. Apa sih? Baik, selanjutnya berkenan Ibu untuk berfoto bersama dengan para qori dan qoriah yang tampil malam hari ini. Berat ya. Terima kasih. Ibu berkenan untuk tetap di tempat untuk memberikan kesan, sekedar kesan untuk acara malam hari ini Ibu. Setengah detik Ibu. Setengah detik saja. Ya, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW setiap bulan Ramadan ditekankan sekali, tapi itu adalah metode talaki yang langsung bersama malaikat Jibril supaya tidak ada ayat-ayat yang terlewat dari apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada tahun terakhir sebelum beliau wafat, dan banyak riwayat disebutkan bahwa sempat 2 kali khatam karena kembali menyisir bahwa ayat-ayat yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW dipastikan bahwa itu utuh dan seperti yang kita baca pada hari ini. Merekalah yang mengawal Al-Quran, merekalah yang memuliakan Al-Quran, merekalah yang memuliakan Islam, dan beliau-beliau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mudah-mudahan Allah jadikan ahli Quran, pecinta Quran, dan bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Mudah-mudahan Masjid Nasional Al-Akbar juga akan terus bisa menjaga, mengawal, dan terus bisa menguatkan bagaimana
tidak sekedar membaca, tapi memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Maka saya dengan seizin takmir Masjid Nasional Al-Akbar, saya tadi sore menyampaikan jika diizinkan saya, karena ini saya tadi ke sini, kemudian saya ke Pasuruan dulu, dari Pasuruan saya kembali ke sini dan saya minta diizinkan untuk menyerahkan gift tafsir Al-Quran Tafsir Al-Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rizka Usaha Khofifah Indar Parawansa dan para penerima gift. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.